Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga saat ini. Tak lupa sholawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin MPD dan Bapak Miftahul Fikri MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI. Tak lupa juga kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas 4F jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini kami dari kelompok 9 insya Allah akan menerangkan tentang metode belajar dan pembelajaran. Sebelum itu, kelompok 9 ini terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Salwa Salsabila, yang kedua ada saya, Sita Nurul Hidayati Arifin, dan yang ketiga ada Umi Latifah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian metode belajar dan pembelajaran. Sudah kita ketahui bahwa metode pembelajaran ini sangat berpengaruh kepada efektivitas atau berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Sebelum itu, mari kita simak apa pengertian dari metode pembelajaran itu sendiri. Dalam bahasa Arab, metode itu bisa disebut juga sebagai thoriqoh. Atau dalam bahasa, metode itu bisa disebut sebagai cara atau langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan suatu pekerjaan. Banyak ahli yang mendefinisikan tentang metode pembelajaran. Salah satunya yaitu Hasbi Asidiki yang mengatakan bahwa metode pembelajaran yaitu seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Sedangkan Sobri Sutikno mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan cara-cara dalam menjadikan materi yang diberikan kepada murid agar terjadinya suatu proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Dari berbagai macam definisi yang di atas, maka kelompok kami dapat merangkum pengertian dari metode pembelajaran itu, yaitu suatu strategi atau cara-cara yang dilakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pemilihan metode belajar dan pembelajaran. Dan bisa kalian lihat di PPT prinsip-prinsip secara umum, yaitu 1. Memperhatikan kecenderungan siswa. Dalam pemilihan metode ini, pembelajaran kita perlu mengetahui kecenderungan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, sangat perlu memperhatikan hal-hal tersebut karena berpengaruh terhadap proses pemilihan metode pembelajaran. Terus yang kedua yaitu ada memanfaatkan aktivitas individual para siswa. Proses pembelajaran aktif dan berpusat pada mampu meningkatkan berpendapatnya pembelajaran dalam memori jangka panjang sehingga membentuk banyak pengetahuan. Terus yang ketiga yaitu mendidik melalui permainan, games, atau menjadikan permainan ini sebagai sarana pendidikan. Terus yang keempat yaitu menerapkan prinsip kebebasan yang rasional dalam proses belajar. Terus yang kelima yaitu
mengutamakan dunia anak dalam artian bahwa memperhatikan kepentingan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa depan. Terus yang keenam yaitu memanfaatkan segenap indera siswa, sebab pendidikan indrawi merupakan alat menuju intelektual, seperti itu. Lalu prinsip lainnya seperti efektivitas media pembelajaran. Prinsip ini lebih utama memilih media pembelajaran yaitu efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran serta efektivitasnya dalam membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran yang akan disajikan, seperti itu. Lalu ada taraf berpikir siswa. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan prinsip taraf berpikir siswa. Lalu ada interaktif media pembelajaran. Prinsip ketiga ini harus diperhatikan dalam pemilihan media dan pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Lalu yang keempat, minat siswa terhadap media pembelajaran. Sebuah media pembelajaran sangat berpengaruh pada minat siswa. Untuk itu, ada media-media pembelajaran yang dapat membangkitkan minat siswa jauh lebih baik bila dibanding menggunakan media pembelajaran. Misalnya, pada pembelajaran bahasa Inggris, contoh media pembelajaran di MI yang digunakan untuk mengajarkan jenis-jenis kosakata, kata sifat, kata benda, dan kata kerja. Lalu guru dapat menggunakan kartu-kartu berukuran 10 x 8 cm. Kartu-kartu yang hanya memuat contoh kata yang harus diidentifikasi siswa apakah merupakan kata kerja, kata benda, atau kata sifat tertentu. Kurang menarik bila dibanding dengan kartu-kartu serupa tetapi memiliki variasi berupa ditambahnya gambar-gambar, kartun yang familiar dengan siswa terkait kata yang ditulis pada kartu dengan warna-warna yang semarak, seperti itu. Lalu yang kelima yaitu kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Sebagus apapun media, misalnya media pembelajaran interaktif berbasis komputer tertentu, tidak akan efektif bila guru sendiri memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan menggunakannya media pembelajaran. Terus yang keenam yaitu alokasi waktu. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tertentu tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran dan berbagai kelebihan.
apapun. Kadang-kadang terpaksa harus dikesampingkan bila mana alokasi waktu menjadi pertimbangan yang penting, seperti itu. Terus yang ketujuh yaitu ada fleksibel kelenturan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media ini berikutnya adalah fleksibilitas. Media pembelajaran ini yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelasnya seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik, seperti itu. Terus yang kedelapan yaitu keamanan penggunaan media pembelajaran. Bagi anak-anak SD atau TK, kadangkala guru harus hati-hati memilih media pembelajaran. Ada pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka, seperti itu. Yang kesembilan yaitu kualitas teknis media pembelajaran. Media pembelajaran ini seringkali harus dirawat dengan baik, seperti itu. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.